Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,6%, merah lagi ya. Tutup di 7200.16. Lower high lower low candle-nya candle bearish. Dan ya masih ada atau peluang IHSG untuk tes 700-an lagi, ini masih terbuka sih. Meskipun kalau diperhatikan sih ini area yang mungkin IHSG-nya mantul juga sih ya, di 7190 7200. Kita lihat besok hari Jumat lah. Besok hari Jumat IHSG bisa mantul atau malah turun lagi. Kalau turunnya nggak ke bawah 7119 berarti ya peluang untuk naik dan nembus ke atas 7370 masih tetap ada, dan apalagi kalau rejectionnya cukup jelas dan tegas berarti cukup besar untuk peluangnya nembus ke atas 7370 ya, dan lanjut ke 7800. Tapi kalau enggak ya ngetes 7100 sedikit ke bawah sedikit, sedikit ke bawah sedikit nggak masalah sih. Yang penting jangan ke bawah 7000 aja lah. Yang jelas ini tetap stay safe aja, pasang trailing stop, terus jangan lupa jualan kalau udah cuan ya, stop lossnya dipasang buat yang lagi trading. Itu sih. Lanjut, sekarang kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama ISAT, saham yang kembali masuk rekomendasi untuk tanggal 28 November ya. Strateginya beli ngantri di 2280, stop loss di bawah 2120, target TP1 2650. Belum dapat barang dan masih bisa diantriin ya, antri dulu aja di 2280 santai. Kemudian yang kedua ada MAPI, strategi yang ada di dalam rekomendasi tanggal 28 November. Belinya ngantri di 1480, stop loss di bawah 1375 dan target 1715 TP1. Belum dapat barang juga, masih bisa diantriin untuk besok hari Jumat. Ya, besok hari Jumat bener. Dan berikutnya ada GJTL, udah dapat barang sih kalau ini. Belinya kan di 1160 ya, rekomendasi sebelumnya, dan floating minus dikit nggak masalah selama nggak ke bawah 1105 tutupannya ya, masih aman disimpan. Jadi buat yang udah punya barang hold dulu, buat yang belum punya barang dan minat silahkan dibeli, stop lossnya kalau tutup di bawah 1105 ya. Targetnya di 1300an dulu, mudah-mudahan sih bisa lancar ke 1380, tapi setidaknya ke 1300 udah lumayan lah. Terus ada Tugu, Tugu masih belum ada pergerakan yang signifikan, masih inside bar dan di hold dulu buat yang udah punya barang. Stop lossnya kan di sini ya, di bawah 985, jadi masih aman disimpan. Semoga bisa membal sih ya, semoga bisa membal lancar ke target TP1 di 1235 ya, situ. Dan saham berikutnya ada MTEK. Antrian di 444 belum dijemput ya, tadi sempat naik sampai ke 510. Ini sih kalau tutup sampai tutup di atas 510 oke banget tadi sih, tapi ternyata enggak ya. Minimal kalau misalnya tadi tutup di atas 500 juga udah oke sih ya, tapi tutupan kempes lagi, tinggal tunggu lah ya. Strateginya masih bisa dipakai karena belum berhasil ke atas 500 tutupannya, belum berhasil bertahan di atas 500, jadi ngantri dulu aja di 444, siapa tahu dikasih ya. Kecuali tutup di atas 500 atau bahkan tutup di atas 510 boleh, atau bisa ganti strategi untuk belinya, dan stop lossnya juga geser sih. Gitu. Berikutnya ada Indi. Strategi beli ngantri di 1345 masih bisa dipakai nih. Hari ini melemah 1,8%, tutup di 1395, masih aman diantriin lah ya di 1345, mudah-mudahan disamperin. Kalau misalnya nggak mau ngantri di sana, pengennya beli di 1390-an ya boleh dibeli dengan konsekuensi stop lossnya tetap sama di bawah 1275 ya. Jadi agak lebar kalau belinya di 1390 atau dibagi dua kalau mau sih.
Saya pilih yang di 1345 dulu aja sementara itu. Di sini sih memang ada area rally base rally ya, jadi rally base rally-nya sih udah dites pakai yang ini, jadi udah nggak fresh. Jadi saya milih yang di 1345, atau kalau misalnya tetap mau beli di 1395 atau 1390, stop lossnya sama ya, kalau tutup di bawah 1275. Dan berikutnya ada Medco. Strategi sebelumnya ngantri di 1100 ya buat belinya, belum dapat barang sih. Hari ini doji candle inside bar juga, dan masih bisa diantriin buat yang belum punya barang dan minat pengen beli. Antri beli di 1100. Buat yang belum lagi udah punya barang, hold dulu aja selama nggak ke bawah 980 sih masih aman ya. Mudah-mudahan disamperin dulu lah 1100 nya. Terus setelah Medco ada PTBA. Hari ini hijau. Oke lah ya, udah punya barang harusnya di 2750 dan disimpan masih aman selama nggak ke bawah 2650 ya. Lebih oke lagi ini kalau berhasil naik ke atas 2890 dan apalagi tutup di atas 2890. Cakep. Akan lebih besar peluangnya untuk lanjut ke target full cycle yang belum dites di 3270. Berikutnya ada SMGR. Strategi sebelumnya beli di 3600 masih aman disimpan ya. Jadi selama nggak turun dan tutup di 3400 atau lebih bawah masih aman disimpan. Buat yang belum punya dan minat pengen beli ya masih boleh dibeli sih. Stop lossnya juga masih sama kalau tutup di 3400 atau lebih bawah. Terus ada PDPP yang hari ini merah, melemah 1,7%, tapi masih di area beli dan masih aman disimpan buat yang udah punya barang ya. Selama nggak ke bawah 520 aman, simpen dulu nggak masalah. Buat yang minat pengen beli dan belum punya barang, silahkan dibeli. Stop lossnya tetap sama di bawah 520 dan target TP 1625, TP 2 di 685690. Kemudian ada MTEL. Hari ini sih merah tapi candlenya higher low. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang pasang elite sell atau mengamankan profitnya di bawah 600 ya, kalau turun ke bawah 600 jualan ya, hari ini belum kejual. Jadi buat yang masih simpen barang dan masih mau hold, nggak ada salahnya juga pasang elite sell-nya atau auto order elite sell atau trailing stop sebagian dari yang ada di porto ya di bawah 600. Nggak ada masalah juga sih karena kalau ke bawah 600 ada kemungkinan ngetes sekitar 580-an lagi dan bisa dibeli juga di situ. Jadi kan lumayan gitu ya. Kalau masih tetap mau hold aja ya nggak masalah, selama nggak tutup di bawah 550 masih aman disimpan gitu. Lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen. Cuman satu sih, yaitu BRPT. Jos. BRPT ceritanya hari ini melemah 0,6% ya. Tutup di 890, candlenya inside bar. Kemarin itu ada rejection yang bagus, yang kuat setelah ngetes area order block. Jadi tes order block ada rejection yang kuat, strong rejection. Cuman belum ada setup yang oke karena ini kan strukturnya udah nggak uptrend nih ya. Udah nggak uptrend nih strukturnya. Oke ya, sepakat ya di sini bos. Ini low valid di breakdown berarti udah cok. Karena ini udah cok, terus kemarin ini ada inducement dan karena turun ke bawah 875 berarti ada bos. Nah, terus di sini ngambil atau ngetes area order block yang hijau tuh ya. Setelah ngetes area order block dia naik, tapi belum ada inducement yang diambil. Pullback terakhir sebagai inducementnya tuh di sini nih, di 965. Jadi sementara ini selama belum naik ke atas 965 ya belum ada retracement yang oke, yang bisa memberikan konfirmasi tambahan untuk lanjut naik lebih tinggi gitu ke atas 1000 gitu. Itu sih kurang lebih ya. Jadi setupnya belum kebentuk ini. Kalau misalnya area beli
Sementara ya di area hijau-hijau itu di berapa berarti ya? Pertama sini. Karena stop lossnya di bawah 770 ya. Yang paling low risk ya di 790, kan low risk banget tuh kalau dapat harga di situ. Dan karena kemarin ada rejection yang kuat, mau ngantri di 845 boleh. Gak apa-apa, dengan stop lossnya ya sama di bawah 770 juga sih. Nah, kalau ngantri di 845 stop loss di bawah 770 ini sebenarnya ada ngarep bikin inducement juga. Kalau bikin inducement kan berarti bisa nargetin, bisa pasang target yang lebih tinggi juga tuh ya, harapannya gitu. Cuman kalau untuk sekarang saya pilih wait and see, tunggu entah dia ngetes 790-an lagi atau lebih bawah tuh ya. Low yang di sini berapa, 785, siapa tahu bikin low baru gitu kan, jadi inducementnya kan turun tuh gitu. Atau paling nggak bikin double bottom gitu misal, gitulah. Yang jelas saya tunggu setup yang lebih kuat, lebih oke untuk bikin strategi beli. Jadi kalau sementara ini area belinya ya di 790. Kalau tadi yang ditanyakan area belinya di mana, yang enak ya 790, emang udah lewat sih, udah dites dan membal ya 790. Stop lossnya di bawah, kalau tutup di bawah 70, kalau tutup di bawah 770. Targetnya di mana? Targetnya di sini. Ini kan order flow nih. Nah, salah lagi. Iya. Nah, ini kan inside bar sih, bentar ya. Kita panjangin aja lah. Ini kan inside bar. Oke, nggak ada imbalance, ya udah ambil order flow-nya aja. Udah masuk area jualan. Jadi kalau misalnya kemarin dapat barang di 770, jualan di 885 atau 880 pun reward rasionya masih oke, masih bagus gitu ya. Jadi kalau sekarang makanya saya lebih pilih wait and see dulu, karena ya udah lewat apa namanya sih, udah diambil harusnya sih ordernya. Gitu. Tunggu setup yang lebih oke lagi aja, yang lebih kuat itu sih. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Lanjut sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 29 November 2024. Ada 2 saham dulu. Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada Bevin. Si Bevin ini naik ya, setelah kemarin itu ngetes sekitar 850, 855. Itu adalah area pre-entry dari setup yang kebentuk di bulan ini. Setupnya dominant break sih, dominant break di bulan Juni gitu ya. Target TP2 nya belum disamperin, baru target TP1. Mudah-mudahan sih bisa kesana lagi. Nah, terus kemarin itu dalam perjalanan dia turun ke 855, 850. Ini candle merah, ini candle hijau, ini candle merah lagi, dan ini candle hijau. Sampai tanggal 20 bulan 11 itu zigzag harganya sudah bikin higher high dan higher low. Kalau kita geser atau ubah tampilannya ke line chart, nah di situ sudah jadi sinyal buy, dan area belinya ya mulai dari 880 udah boleh dibeli, atau ngantri di 855 atau 850 juga boleh. Low di hari kemarin hari Selasa ya, hari Selasa itu persis 880, tutupan nggak di bawah 860 yang penting ya, apalagi di bawah 855. Ini enggak, tutupannya oke, masih sah. sinyal pembalikan arah sebelumnya masih oke, sah, bisa dipakai. Dan hari ini membal lagi. Jadi kalau misal baru lihat sinyal BV-nya hari ini dan belum bikin order buy, silakan ngantri beli di 880 aja, nggak apa-apa. Stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 850, dan targetnya di 970-an dulu aja ya, situ dulu nggak masalah sih. 970 itu adalah target TP1 dari setup di bulan Juni, jadi masih oke lah, reward rasionya masih masuk gitu. Saham kedua ada Cepin.
Cepin ceritanya dia membal juga. Kalau setup ini ada dari bulan Februari, sudah sampai target TP2, bertahan di atas extend TP2 juga di bulan Juli, terus turun nyamperin pre TP, membal ke target TP2, turun nyamperin area pullback, level pullback. Kemudian di sini juga ada pullback 462 4650 maksud saya, ditembus tapi nggak tutup di bawah 4650 sih gitu. Dan kemudian mantul. Nah, cerita mantulnya ini yang seru. Ini candle merah terakhir waktu turun dan bikin lowest close di bulan November sementara ini ya. Kemudian ini yang bikin candle ini candle yang bikin lowest price di bulan November, tapi tutupan hijau, jadi candle bullish dia, outside bar. Ini candle hijau pertama, lanjut ada candle merah tapi akhirnya higher low. Kemudian ini candle merah lagi, yang saya tunggu lagi adalah candle hijau yang tutup di atas 4700 setidaknya. Hari ini tutup di 4750, jadi tutupan udah di 4700. Dan kalau kita ubah tampilan chartnya ke line chart, nah zigzag harganya udah higher low. Ini satu tanda awal perubahan harga, dimulainya direction buy. Nah, jadi udah bisa dibeli. Belinya di mana? Buat yang belum punya barang silahkan ngantri di 4700 boleh. Stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 4590 aja. Kalau kena stop loss boleh incer area yang lebih bawah ya, untuk buyback di 4510 4480 itu. Dan targetnya di mana? Targetnya di 5100 dulu aja. Syukur-syukur sih harapannya bisa nyampe TP2 di 5200, tapi ya nyampe di 5100 udah oke lah. Reward rasionya udah bagus. Jadi beli di 4700, ngantri. Stop loss kalau tutup di bawah 4590 dan target 5100 dulu. Itu tadi 2 saham pilihan kami untuk besok. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Dan terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.